Halo, hari ini kita bicara tentang oksigen, elemen yang tantannya, otak, otot, bahkan mitokondria terkecil pun tidak akan bisa bertahan hidup semenit pun. Tulis dari kota mana Anda menonton video ini. Ini akan memudahkan kami membayangkan bagaimana geografi kita bernapas. Terima kasih telah menonton video ini. Ini sangat mendukung kami. Semoga hari Anda ringan dan produktif. Sekarang, mari kita bahas faktanya. Mengapa oksigen menjadi penopang seluruh energi kehidupan dan apa yang terjadi ketika pasokannya menipis? Fakta pertama, bayangkan adegan ini. Di puncak Everest, angin meropek bendera, 8.848 meter, 29.029 kaki di atas permukaan laut, dan dua orang, Reinhold Messner dan Peter Habeler, mendaki pada tahun 1978 tanpa tabung oksigen. Kedengarannya gila, tetapi ini adalah eksperimen alam yang sempurna. Pada ketinggian seperti itu, tekanan parsial oksigen dalam udara yang dihirup turun menjadi sekitar sepertiga dari tingkat permukaan laut, dan darah tidak dapat lagi jenuh seperti biasa. Alih-alih saturasi 97–99% yang biasa, Anda melihat angka-angka yang diperkirakan turun hingga 50–60% dan lebih rendah. Otak, organ yang paling rakus, seketika kehabisan bahan bakar. Pertama, ketepatan gerakan menghilang. Kemudian, keputusan menjadi lambat dan aneh. Dan kemudian, datanglah apa yang ditakuti semua pendaki gunung. Euforia yang sunyi dan licik, serta penglihatan terowongan. Kontrasnya sangat mencolok. Hanya beberapa ribu meter di bawah, dan Anda bersemangat. Hanya beberapa ratus meter di atas, dan tugas sederhana terasa lebih dari 1 menit. Ini bukan perubahan karakter, melainkan fisika difusi. Oksigen jelas kekurangan tekanan untuk menembus dari alveoli ke darah dengan kecepatan. Di pesawat, masalah ini diselesaikan secara paksa. Kabin dipertahankan seolah-olah berada di ketinggian 2.000 sampai 2.400 meter, 6.500 sampai 8.000 kaki. Dan jika kebocoran terjadi pada ketinggian jelajah sekitar 11.000 meter, 36.000 kaki, seseorang hanya memiliki beberapa puluh detik. Waktu tindakan sadar yang berguna, menurut kedokteran penerbangan, sekitar 15–30 detik. Itulah mengapa masker oksigen bukanlah aksesori film, melainkan rem darurat untuk metabolisme. Tubuh mencoba beradaptasi, mempercepat pernafasan, meningkatkan denyut nadi, dan setelah beberapa hari meningkatkan jumlah sel darah merah. Tetapi, mobilisasi ini mahal dan lambat, dan otak menginginkan 1 liter darah dengan oksigen sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bermanifestasi lebih lembut. Anda masuk ke gym yang pengap, dan pemanasan biasa tiba-tiba terasa berat. Anda mendaki ke celah gunung, dan percakapan terputus dengan kalimat pendek, seolah-olah seseorang telah memutar pengatur daya. Kisah Messner dan Habeler bukanlah heroikasi resiko, melainkan demonstrasi batas itu sendiri. Oksigen bukanlah bonus untuk daya tahan, melainkan fondasinya itu sendiri. Jika Anda menyukai sains populer semacam ini dengan contoh nyata, dukunglah saluran ini. Berlangganan, suka, dan tulis di komentar di mana Anda merasakan kekurangan udara. Di stadion, di gunung, di kereta bawah tanah. Terima kasih atas umpan balik Anda. Itu benar-benar membantu kami bernafas lebih tenang. Fakta kedua, mengapa molekul glukosa yang sama tanpa oksigen hanya memberikan sel 2 koin energi ATP, sedangkan dengan oksigen memberikan sekitar 30 hingga 32? Kontrasnya sangat besar, dan itu lahir di organel kecil, mitokondria. Oksigen di sana berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Ini adalah istilah untuk siapapun yang mengambil elektron di akhir rantai reaksi yang panjang. Awalnya, glukosa dipecah di sitoplasma. Ini adalah glikolisis, proses yang cepat tetapi kasar, dengan keuntungan minimal 2 ATP dan akumulasi pembawa yang tereduksi. Selanjutnya, mitokondria masuk. Siklus asam sitrat dengan hati-hati menghilangkan elektron dari sisa-sisa glukosa, dan rantai pernafasan di membran dalam mendorongnya melalui tingkat protein pompa.
Setiap dorongan seperti itu mendorong proton keluar membran dan terciptalah gradien, tekanan listrik nyata, seperti kolom air di bendungan. ATP sintase, turbin molekuler, menangkap aliran ini dan menghasilkan puluhan ATP. Tetapi, turbin apapun harus memiliki saluran pembuangan. Jika tidak, aliran akan berhenti. Oksigen bergabung dengan elektron dan proton, berubah menjadi air, dan dengan demikian membebaskan jalur untuk lalu lintas baru. Jika oksigen dihilangkan, pemberhentian terakhir menghilang, rantai tersumbat, pompa berhenti, gradien turun, turbin terdiam. Sel beralih ke mode darurat, fermentasi, di mana berlaku aturan sederhana, cepat dan sedikit. 2 ATP berbanding puluhan, ditambah produk sampingan di otot, laktat. Dari situlah rasa terbakar dan lemas setelah berlari. Angka-angka di sini bukanlah dogma. Di jaringan dan kondisi yang berbeda, hasilnya bervariasi, tetapi urutannya tetap terjaga. Oksigen membuka anggaran energi penduh. Tanpanya, kita bertahan dengan uang receh. Dari sinilah skala konsekuensinya. Otak dengan pengeluaran ATP konstan tidak dapat mentolerir defisit, sedangkan otot masih bisa bertahan untuk sementara waktu dengan uang tunai. Apakah Anda tahu tentang perbedaan ini? 2 berbanding 30 plus? Tulis di komentar metafora mana yang lebih dekat bagi Anda, pembangkit listrik dengan bendungan atau turbin di sungai. Jawaban Anda membantu membuat penjelasan lebih akurat dan dapat dipahami. Fakta ketiga, bayangkan sebuah planet di mana oksigen bukanlah penyelamat, melainkan racun. Begitulah yang terjadi. Sekitar 2,4 miliar tahun lalu, sianobakteri belajar berfotosintesis dan mulai melepaskan O2 ke lautan, yang sebelumnya hampir tidak mengandung oksigen bebas, perkiraan menunjukkan 1/1000%. Selama jutaan tahun pertama, gas tersebut bersembunyi. Ia langsung mengoksidasi besi di valen yang terlarut dalam air, dan laut benar-benar berkarat, meninggalkan kita formasi besi bergaris, arsip batu dari peristiwa tersebut. Ketika besi habis, oksigen mulai terakumulasi di atmosfer, dan dunia menjadi lingkungan yang agresif bagi mikroorganisme anaerobik. Bentuk aktif oksigen merobek molekul mereka, merusak enzim, dan menghancurkan membran. Secara paradoks, salah satu bencana ekologis pertama di bumi, bencana oksigen besar, membuka jalan bagi kehidupan kompleks. Oksigen memungkinkan respirasi yang efisien dan perkembangan organisme berukuran besar. Menurut data geokronologis, tingkat O2 berdenyut untuk waktu yang lama, naik hingga persentase lalu turun. Hipotesis tentang hubungan fluktuasi ini dengan glasiasi global, bumi bola salju, masih menjadi subjek perdebatan. Tetapi sinkronisitas lapisan es dan jejak oksidasi menggugah pikiran. Di perairan dangkal muncul stromatolit, kubah berlapis dari tikar mikroba. Keturunan hidup mereka dapat diamati hari ini di Shark Bay, Australia, dan hampir seperti mesin waktu. Dulu, oksigen memusnahkan bentuk dominan, sekarang ia menutrisi mitokondria kita. Ini adalah pergantian kekuasaan yang tercatat dalam batu dan gas. Oksigen ternyata bukan kebaikan itu sendiri, melainkan reagen kuat yang menutup masa lalu bagi sebagian organisme dan membuka masa depan bagi yang lain. Jika gagasan oksigen sebagai racun masa lalu telah membalikan gambaran dunia Anda, simpan video ini dan kirimkan ke teman Anda. Cerita seperti ini lebih mudah didiskusikan bersama dan dikunjungi kembali nanti. Fakta keempat. Mengapa seteguk udara berubah menjadi energi dalam hitungan detik, dan apa persamaan antara bus yang pengap, syal hangat, dan cahaya redup di kamar tidur? Di dalam diri kita bekerja jalur konveyor yang elegan. Saluran hidung menghangatkan dan melembabkan udara, bulu getar menyaring debu, dan di alveoli, gelembung-gelembung kecil di paru-paru, terbentang area sekitar 70 meter persegi, sekitar 750 kaki persegi, seperti lapangan tenis yang dikemas di dalam rongga dada.
Ketebalan penghalang antara udara dan darah sekitar 0,5 sampai 1,0 mikron, lebih kecil dari bakteri. Oksigen berdifusi dengan mudah. Tekanan parsial O2 di alveoli dijaga sekitar 13,3 kilopascal, 100 mm Hg, di darah vena sekitar 5,3 kilopascal, 40 mm Hg, dan perbedaan ini menarik molekul melintasi membran, sama seperti perbedaan ketinggian air menarik aliran melalui turbin. Saat istirahat, sel darah merah membutuhkan 0,75 detik untuk jenuh sepenuhnya. Saat beraktivitas, transit kapiler berkurang menjadi sekitar 0,25 detik, dan itu masih cukup jika Anda bernafas lebih dalam. Selanjutnya, hemoglobin, protein pengangkut, berperan. Satu molekul membawa 4 O2, dan di setiap sel darah merah ada sekitar 270 juta, total orang dewasa memiliki sekitar 25 triliun sel ini. Kurva disosiasi hemoglobin berbentuk S. Ia rakus di paru-paru dan murah hati di jaringan, terutama jika lebih hangat dan asam, efek Bohr. Jadi, mandi air hangat setelah berlari tidak hanya menghangatkan dengan nyaman, tetapi membantu pelepasan oksigen. Pernafasan hidung memperkuat skenario ini. Udara datang hangat dan lembab, dan oksida nitrat dari sinus melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah di alveoli. Dari sinilah sensasi bernafas lebih mudah dengan syal di musim dingin dan udara berat di kabin berpendingin udara yang kering. Terdengar membosankan, tetapi ini murni praktik. Di bus yang pengap, buka sedikit kerah Anda. Perlambat langkah Anda, tarik nafas perlahan 4 kali melalui hidung, dalam setengah menit rasa pusing seringkali mereda, karena ventilasi dan perfusi berhasil menyeimbangkan neraca. Jika uraian praktis semacam ini bermanfaat bagi Anda, berikan sinyal dukungan singkat agar saya mengerti bahwa saya harus membuat lebih banyak tiap sehari-hari tentang pernafasan. Fakta kelima, saran paling berbahaya saat panik terdengar ramah. Tarik napas dalam-dalam. Mitos, saat serangan kecemasan, Anda kekurangan oksigen. Fakta, darah hampir selalu memiliki O2 yang cukup. Saturasi tetap sekitar 97–99%, masalahnya lain. Anda membuang karbon dioksida. Hiperventilasi menurunkan CO2, menggeser pH darah ke sisi basah, dan menyempitkan pembuluh darah otak. Aliran darah ke korteks menurun, dan secara paradoks Anda merasakan lebih banyak pusing, kabut, dan kesemutan di jari. Efek lain, kurva disosiasi hemoglobin bergeser ke kiri. Protein menahan O2 lebih kuat dan lebih buruk melepaskannya ke jaringan. Ada oksigen tetapi terjebak di dalam truk. Dari situlah dorongan keliru untuk menelan udara melalui mulut dalam porsi besar. Rasanya seperti akan menembus, tetapi malah semakin lemah. Kantong di kepala, saran lama dan berisiko. Anda bisa berlebihan dan mendapatkan hipoksia di mana sebelumnya tidak ada. Lebih baik perlambat tempo. Tarik napas melalui hidung, hitung 4–5, jeda lembut, buang napas lebih lama dari menarik napas, 6–8, jeda singkat lagi, dan lakukan ini selama 1 atau 2 menit. Ini menaikkan CO2 ke koridor kerja, melebarkan pembuluh darah, dan mengembalikan kejernihan. Hidung juga membantu menghangatkan dan melembabkan udara, dan oksida nitrat dari sinus meningkatkan aliran darah kapiler di alveoli. Pelepasan oksigen menjadi lebih efisien. Tetapi koktail oksigen dan konsentrator modis tanpa indikasi dokter bukanlah sihir. O2 tidak melewati lambung ke dalam darah, dan menghirup konsentrasi tinggi di rumah dengan paru-paru yang sehat tidak ada gunanya dan berbahaya. Ingat, jika ada gejala medis, ke dokter, dan di rumah bekerja dengan ritme pernafasan, bukan volume. Mini survei, apakah Anda lebih sering mendengar mitos tarik napas dalam-dalam saat cemas atau tarik napas ke kantong? Tulis jawaban Anda dan beberapa kata tentang apa yang benar-benar membantu. Tanggapan Anda akan memberitahu kami apakah kami perlu membuat analisis terpisah tentang teknik pernafasan. Fakta keenam. Dari 250 ml oksigen per menit saat istirahat hingga 6–7 liter per menit pada puncak lari, tubuh mempercepat konsumsi seperti mesin dari kecepatan idle ke mode lepas landas. Dalam satuan massa, ini adalah VO2 max.
pada orang rata-rata adalah 30–45 ml per kilogram per menit, pada atlet ketahanan 60–80, pada fenomena langka mendekati 90–100. Ini berarti setiap kilogram jaringan mampu membakar volume O2 yang setara dengan setengah gelas per menit. Jantung menyesuaikan pompa untuk ini. Volume sekuncup meningkat hingga 180–200 ml, frekuensi hingga 180 denyut per menit, dan curah jantung mendekati 30–35 liter per menit. Kandungan oksigen dalam darah arteri sekitar 200 ml O2 per liter, yang berarti total pasokan ke otot pada puncak mencapai 6–7 liter O2 per menit, sekitar 1,6–1,8 galon per menit menurut sistem Amerika, atau 0,21–0,25 kaki kubik per menit. Mikrokosmos merespons secara simetris, mitokondria memadat, kapilar tumbuh lebih lebat, dan hemoglobin tetap mendekati batas atas normal, sehingga mengurangi logistik pengangkutan molekul ke enzim. Pada titik ekstrim muncul batasan. Di kedalaman besar dengan tekanan parsial O2 yang tinggi, dimungkinkan toksisitas oksigen SSP, kejang tanpa peringatan. Dengan menghirup fraksi tinggi dalam waktu lama, iritasi paru-paru. Di ketinggian kutub sebaliknya, VO2 menurun dan maraton menjadi masalah catur ekonomi. Antara kedua kutub ini bekerja penyetel Anda, latihan. Mereka tidak hanya memompa jantung, tetapi juga mengajarkan otot untuk menggunakan ATP lebih hemat untuk langkah dan tarikan nafas yang sama. Simpan fakta ini sebagai contekan angka dan bagikan dengan teman yang sedang bersiap untuk memulai, agar dia merencanakan lari bukan berdasarkan menit per kilometer, tetapi berdasarkan anggaran oksigen. Ini mengubah pendekatan terhadap kecepatan dan pemulihan. Fakta ketujuh. Kata saturasi menerobos keseharian kita secepat dulu kata internet dan selfie masuk ke dalam bahasa. Dan ini banyak bercerita tentang bagaimana kita secara budaya merasakan oksigen. Belum lama ini, saturasi adalah istilah profesional ahli anestesi. Kini, oximeter pulsa ada di kotak P3K jutaan orang. Dan angka 95–99% di layar telah menjadi patokan sehari-hari, seperti 36,6 derajat Celcius pada termometer. Kita telah membahas biokimia, tetapi perhatikan, bahasa telah lama mengubah oksigen menjadi metafora kekuasaan. Memutus oksigen berarti melucuti sumber daya. Memberi udara pada proyek berarti memberinya kesempatan. Dalam bahasa Inggris, ini adalah breathing room, sedikit lebih banyak ruang untuk bertahan hidup. Dalam tajuk berita, Oxygen of Publicity, oksigen perhatian. Tanpanya, ide-idean mati. Bahasa gaul medis juga bernapas dengan angka. SpO2 adalah persentase hemoglobin dengan oksigen dalam darah arteri, dan ketika turun ke 90–92%, dokter mengatakan mengalami desaturasi. Norma bervariasi tergantung ketinggian dan tidur. Di permukaan laut, orang dewasa yang terjaga mempertahankan sekitar 97–99%. Saat tidur, dapat terjadi penurunan singkat mendekati 93–95%. Di ketinggian 2.500–3.000 meter, bahkan orang sehat melihat di layar 89–93%. Ini bukan alat rusak, melainkan tekanan parsial O2 yang turun. Bahasa di sini bukan hiasan, melainkan pengingat keselamatan sederhana. Bernapas lebih dalam tidak sama dengan bernapas lebih cerdas, dan saturasi normal tidak menghilangkan rasa cemas jika Anda hiperventilasi. Cobalah dengarkan frasa Anda sendiri tentang pernafasan saat Anda gelisah. Anda berkata pada diri sendiri, kurang udara, atau saya perlu melambat. Tulis di komentar kata dan gambaran apa yang membanggu Anda melewati badai. Dukungan dari pengalaman singkat lebih penting daripada teori panjang. Dan jika Anda suka pembahasan bahasa gaul ilmiah, berikan sinyal kecil. Fakta ke-8.
Intuisi, lebih banyak oksigen di hutan adalah pandangan populer, tetapi gambaran globalnya berbeda. Saat ini, atmosfer mempertahankan sekitar 20,95% O2 berdasarkan volume di hampir semua tempat, dari tepi pantai hingga taiga, dan yang menentukan bukanlah persentasenya, melainkan tekanan dan ventilasi paru-paru. Namun, jika kita membandingkan dulu dan sekarang dalam skala geologis, kontrasnya sangat dramatis. Pada periode karbon, diperkirakan oksigen mencapai 30 hingga 35%. Capung raksasa dengan rentang sayap hampir 70 cm dapat hidup sesuai hukum difusi. Hutan lebih mudah terbakar dan setiap percikan api menjadi risiko. Selanjutnya, planet ini mengatur ulang keseimbangan melalui vulkanisme, penguburan bahan organik, dan evolusi pengurai. Dan pada era Kenozoikum, atmosfer telah stabil di sekitar 21% saat ini. Saat ini, O2 bernafas sedikit sesuai musim. Di musim semi, daratan dan lautan berfotosintesis lebih aktif, di musim dingin lebih lemah. Dalam skala abad, konsentrasi turun sangat sedikit karena pembakaran bahan bakar, tetapi itu hanya sebagian kecil dari persentase. Bagi pernafasan manusia, yang berperan terutama adalah ketinggian dan kondisi paru-paru. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan utama antara hutan versus kota bukanlah persentase oksigen, melainkan kelembaban, suhu, fitonsida, dan kebisingan. Ini mengubah pola pernafasan dan secara subjektif melonggarkan rongga dada. Oleh karena itu, lebih banyak oksigen di taman lebih sering berkaitan dengan kualitas inhalasi, bukan kimia udara. Menarik bagaimana Anda merasakannya, di mana Anda bernafas lebih bebas, di hutan pinus setelah hujan atau di angin laut pada 101,3 kilopascal. Lakukan observasi mini minggu ini dan catat apa yang berubah, ritme, kedalaman, denyut nadi. Bagikan hasil Anda di komentar. Dari observasi semacam inilah saran praktis yang paling akurat lahir. Fakta ke-9. Cobalah sekarang eksperimen kecil pernafasan cerdas, alih-alih tarikan napas dalam. Duduk atau berdiri sehingga panggul dan tulang rusuk Anda di atas satu sama lain, dan regangkan perlahan puncak kepala Anda ke atas. Ini membebaskan diafragma, kubah otot pernafasan utama. Tarik napas hanya melalui hidung. Udara sempat menghangat dan melembab, dan oksida nitrat dari sinus melebarkan kapiler paru-paru, meningkatkan pelepasan O2. Perhitungannya sederhana. Tarik napas, hitung sampai 4, jeda singkat 1 sampai 2, buang napas melalui bibir yang sedikit mengerucut, hitung sampai 6 sampai 8, jeda kecil lagi, dan ulangi siklusnya. 3 menit ritme seperti ini seringkali menghilangkan kabut di kepala, lebih baik daripada 10 kali napas keras melalui mulut. Berjalan menanjak, sinkronkan langkah dan napas Anda. Tarik napas pada 3 langkah, buang napas pada 4-5. Berlari dengan tempo, pertahankan simetri 3-3, dan pada pendakian terakhir, beralih ke 2-2, dan kembali ke hidung pada tanda pertama terbakar. Sebelum memulai, lupakan menimbun napas. 6-8 siklus yang tenang dan berirama akan mempersiapkan hemodinamik lebih baik daripada inspirasi pompa yang sering. Di meja makan, atur layar sejajar mata dan setiap 45 menit, lakukan pemanasan pernafasan selama 1 menit. 6 siklus at 10 detik, seperti metronom, tanpa memaksakan volume. Di kamar tidur, pertahankan suhu 18-20 derajat dan kelembaban sedang 40-60%. Ini memudahkan hidung dan buang napas menjadi lebih panjang, artinya jaringan lebih mudah menerima O2, efek Bohr. Dan satu detail lagi, jika Anda cenderung menguap saat pemanasan, itu bukan malas, tetapi petunjuk CO2, perlambat hitungan. Simpan contekan mini ini dan teruskan ke teman latihan Anda. Menarik untuk mengetahui trik mana yang cocok untuk Anda secara pribadi. Tulis laporan singkat di komentar setelah seminggu berlatih. Fakta ke-10. Anda bisa tercekik di ruangan dengan udara sempurna. Paradoks oksigen ada, tetapi jaringan tidak melihatnya. 3 skenario batas menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan kita pada O2. Pertama,
Karbon monoksida, CO, dari garasi, tungku, atau kebakaran menempel pada hemoglobin 200 hingga 250 kali lebih kuat daripada oksigen dan memutar kurva ke kiri, darah tampak jenuh, tetapi truk sedang membawa gas yang salah. Oximeter nadi dapat menunjukkan normal saat otak mengalami hipoksia dan kulit menjadi merah muda yang menipu. Kedua, metemhemoglobinemia, sebagian hemoglobin telah teroksidasi ke bentuk yang tidak mengikat O2, Fe3+, bukan Fe2+. Penyebabnya jarang, tetapi nyata. Beberapa obat, nitrat, semprotan anestesi, kulit menjadi keabu-abuan, darah menjadi coklat, dan angka SpO2 macet di sekitar 85% dan menolak untuk naik dengan oksigen karena masalahnya bukan pada udara, melainkan pada kimia pembawanya. Ketiga, sianida dalam asap kebakaran memblokir enzim rantai pernafasan, sitokrom C oksidase, dan mitokondria seolah buta. Ada O2 dalam darah, tetapi turbin ATP berhenti. Terapi oksigen hiperbarik di ruang bertekanan kadang-kadang membantu. Di bawah tekanan tinggi, oksigen larut dalam plasma dan melewati truk yang rusak. Meskipun O2 sendiri dalam dosis tinggi juga beracun jika paparan berkepanjangan. Keanehan ini menggarisbawahi kesimpulan utama dari siklus ini. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, dan hidup dengannya dengan aman hanya bisa terjadi ketika semua mata rantai berfungsi, dari udara di hidung hingga enzim terakhir di mitokondria. Jika Anda tertarik sampai akhir, dukung saluran ini, berlangganan, beri suka, dan komentari topik oksigen apa yang ingin Anda bahas selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, itu benar-benar memberikan kami napas untuk bernafas lega.